Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zuhro, NIM 2103012228. Perkenalkan, nama saya Izni Dian Fadila, NIM 210313227, kelas F, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah NIM 2103012444. Saya Muhammad Jafian Ashraf, NIM 210301252. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Sabila, NIM 210301261. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi perorganisasian dan manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa alasan mengapa manajemen sumber daya manusia ditetapkan pada bagian fungsi perorganisasian. Yang pertama, kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia terkait dengan kegiatan pengalokasian sumber daya manusia yang dimiliki organisasi ke dalam bagian-bagian dalam organisasi. Yang kedua, pengarahan dan pelaksanaan hanya akan dapat dijalankan jika alokasi sumber daya manusia tersebut dilakukan dalam fungsi perorganisasian. Yang ketiga, kunci pokok sebelum sumber daya manusia diarahkan dalam dimotivasi adalah ketika sumber daya manusia ditentukan dan ditempatkan di mana kegiatan menentukan dan menempatkan lebih cenderung berada di dalam fungsi perorganisasian. Yang keempat, penulisan berpendapat bahwa tidak terlalu menjadi masalah sekiranya manajemen sumber daya manusia ini ditempatkan di bagian fungsi perorganisasian maupun di bagian fungsi pengarahan. Poin kedua, pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi. Perusahaan pasti banyak memiliki posisi dalam organisasinya. Pengabaian terhadap salah satu bagian dari sumber daya manusia tersebut akan berimplikasi terhadap terhambatnya tujuan perusahaan. Maka dari itu, para manajer harus memberi pengertian khusus terhadap manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan SDM yang diperlukan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Pengertian ini mencakup dari mulai memilih siapa saja yang memiliki klarifikasi dan pantas untuk menempati posisi dalam perusahaan, the man of the right place. Proses manajemen sumber daya manusia. Proses manajemen SDM adalah segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan SDM dan perekrutan dan penandatanganan kontrak kerja dan penempatan tenaga kerja hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu serta bertanggung jawab secara garis besar. Proses manajemen SDM dibagi ke dalam 5 bagian fungsi utama yang terdiri dari 1. Perencanaan sumber daya manusia (Human Resource Planning), perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi SDM yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 2. Penyediaan sumber daya manusia personel procurement. Ada beberapa aktivitas yang masuk dalam kategori penyediaan tenaga kerja ini dan diantaranya adalah 1. Proses perekrutan, upaya perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kualifikasi yang ditentukan. 2. Seleksi, upaya memperoleh tenaga kerja yang memenuhi syarat kualifikasi dari sekian banyak calon tenaga kerja dalam rekrutmen tadi. 3. Proses penempatan tenaga kerja. Proses pemilihan tenaga kerja yang disesuaikan dengan kualifikasi yang dipersyaratkan serta menempatkan pada tugas yang ditetapkan.
Konsep tenaga kerja dibagi menjadi 3. 1. Internal dan eksternal. 2. Seleksi tenaga kerja. 3. Penempatan tenaga kerja. Fungsi utama proses manajemen sumber daya manusia: A. Human Resource Planning. B. Personnel Procurement. C. Personnel Development. D. Personnel Maintenance. E. Personnel Utilization. Apa itu Human Resource Planning? Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisi yang diinginkan di masa depan, sedangkan sumber daya manusia adalah seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia dan manajer ini untuk menyelesaikan masalah organisasi yang terkait dengan manusia. Personel procurement. Procurement merupakan usaha untuk memperoleh jenis dan jumlah yang tepat dari personalia yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi. Procurement biasa merupakan bagian tugas personalia atau HRD, Human Resources Department, yang sering juga disebut Departemen Sumber Daya Manusia. Mengelola keragaman dalam pekerjaan. Pengertian keragaman. Keragaman muncul ketika terdapat perbedaan antar satu anggota dengan anggota lainnya, antara satu tenaga kerja dengan tenaga kerja lainnya, berupa usia, suku bangsa, gender, atau lainnya. Dampak keragaman. Keragaman sebagai keunggulan kompetitif, keragaman sebagai sumber konflik. Terima kasih. Organisasi terdiri dari 2 komponen, yaitu individu dan kumpulan individu. Maka, kita juga harus melakukan upaya agar keragaman dapat membawa organisasi mencapai tujuannya. A. Strategi individual. Keterbukaan dalam berkomunikasi memegang peranan penting tercapainya pengertian dan toleransi atas keragaman yang ada. Salah satu kunci pokok agar keragaman dapat dikendalikan adalah terletak pada individu-individu dalam organisasi. B. Peranan organisasi. Organisasi perlu untuk terlibat dalam pengelolaan keragaman tersebut. Di antara upayanya adalah dengan adanya regulasi yang adil dan tidak bias gender, agar dapat melindungi kepentingan pria maupun wanita. Regulasi yang adil akan memelihara hak asasi dan setiap tenaga kerja, sehingga mereka merasa aman dalam bekerja. Kesimpulannya adalah, secara garis besar, proses manajemen sumber daya manusia terdiri dari Human Resource Planning, Personnel Procurement, Personnel Development, Personnel Maintenance, dan Personnel Utilization. Termasuk ke dalam bagian dari manajemen sumber daya manusia adalah mengelola keragaman yang terdapat dalam organisasi, terutama yang menyangkut keragaman di antara tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Dua hal ini biasa dilakukan untuk pengelolaan keragaman tersebut, yaitu dari sisi individual dan peran organisasi.